Top Marco Top legenda Italia berbicara. Alessandro Del Piero beri pujian mengejutkan, timnas Indonesia ternyata sebagus itu. Saya kenal pemain mereka Jay Itzes dan saya tertarik mewawancarai dia karena Jay salah satu bagian dari timnas Indonesia dan menjadi kapten. Saya katakan timnas Indonesia, jujur saya kagum ada tim dari Asia Tenggara yang bikin Eropa heboh, tapi itu benar. Karena kamu Jay dan Emil Audero nyata bikin perbincangan di Liga Serie A Italia. Sayang sekali kalian tidak lolos Piala Dunia karena saya rasa itu pergantian pelatih yang tidak tepat waktunya. Bocoran pelatih baru timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand beri respons mengejutkan dan bikin publik makin penasaran. Kata Lino, pelatih ini energik, disiplin, taktikal tinggi dan menekankan fisik dan chemistry pemain. Siapakah yang dimaksud Marcelino Ferdinand? Simak penuturannya di video lengkapnya yang bikin kita terkagum-kagum mendengarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top legenda Italia berbicara. Alessandro Del Piero beri pujian mengejutkan, timnas Indonesia ternyata sebagus itu. Saya kenal pemain mereka Jay Itzes dan saya tertarik mewawancarai dia karena Jay salah satu bagian dari timnas Indonesia dan menjadi kapten. Saya katakan timnas Indonesia, jujur saya kagum ada tim dari Asia Tenggara yang bikin Eropa heboh, tapi itu benar. Karena kamu Jay dan Emil Audero nyata bikin perbincangan di Liga Serie A Italia. Sayang sekali kalian tidak lolos Piala Dunia karena saya rasa itu pergantian pelatih yang tidak tepat waktunya. Nikmati keseruan cerita Del Piero yang membuat kita bangga memiliki pemain-pemain hebat di Eropa. Legenda sepak bola dunia Alessandro Del Piero tiba-tiba membuat pernyataan yang langsung menggemparkan publik sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, mantan bintang Juventus dan ikon timnas Italia itu mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia, mulai dari kelompok umur hingga tim nasional senior. Ucapannya yang penuh apresiasi ini menjadi perbincangan luas karena jarang ada legenda Eropa yang memantau sepak bola Indonesia secara mendalam, apalagi memberikan komentar positif. Dalam wawancara tersebut, Del Piero dengan jujur mengaku tidak menyangka bahwa di kawasan Asia Tenggara ada tim yang berkembang secepat dan sebaik timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah berada di jalur yang tepat dan menunjukkan potensi besar untuk menjadi kekuatan baru Asia. Baginya, Indonesia kini bukan hanya negara dengan fanbase sepak bola besar, tetapi juga negara yang mulai memperlihatkan identitas bermain yang kuat. Del Piero secara khusus memberikan sorotan pada timnas Indonesia U17 yang menurutnya mengalami lompatan perkembangan signifikan. Ia menyebut bahwa tim kelompok umur ini terlihat semakin matang dalam hal teknis, lebih terstruktur dalam taktik, dan memiliki mental bermain yang tidak mudah goyah. Saya tak menyangka di Asia Tenggara ada tim hebat seperti timnas Indonesia. Kelompok umur U17 mereka berkembang pesat dan baik, ujarnya dengan penuh kekaguman. Baginya, perkembangan yang terlihat pada tim U17 bukan kebetulan, melainkan hasil kerja yang konsisten dan terarah. Bahkan Del Piero menyebut bahwa beberapa pemain muda Indonesia memiliki potensi untuk bermain di liga-liga Eropa bila terus dibina dengan baik. Pengakuan ini tentu menjadi dorongan moral besar bagi sepak bola Indonesia yang tengah membangun sistem pembinaan jangka panjang. Tak berhenti di situ, Del Piero juga mengomentari penampilan timnas Indonesia U23 yang telah menyedot perhatian dunia lewat peningkatan performa yang sangat cepat dalam waktu singkat. Ia mengaku melihat dua pertandingan Indonesia melawan timnas Mali U23.
Di laga pertama, Indonesia kalah 30 dalam kondisi yang sulit. Namun di pertandingan kedua, perubahan yang ditunjukkan oleh Garuda Muda benar-benar mengejutkannya. Indonesia nyaris menang setelah unggul 2 kali dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 22. Menurut saya itu luar biasa. Perubahannya sangat cepat dalam tempo singkat dan ini tim baru, kata Del Piero. Ia menilai bahwa pelatih, staf, dan pemain Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi secara serius hanya dalam hitungan hari. Hal ini menunjukkan bahwa mental pemain Indonesia semakin matang dan cerdas dalam membaca pertandingan. Menurutnya, tidak banyak tim muda di Asia yang mampu melakukan penyesuaian strategi secepat itu. Sorotan Del Piero terhadap sepak bola Indonesia semakin dalam ketika ia membahas timnas Indonesia senior. Ia mengatakan bahwa dari beberapa pertandingan yang ditontonnya, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, kualitas permainan, semangat juang, dan perkembangan fondasi tim sudah berada di level yang makin kompetitif. Namun hasilnya tidak sesuai potensi yang dimiliki. Del Piero menyebut bahwa penyebab utama kegagalan tersebut bukan terletak pada kualitas pemain, melainkan faktor lain, yaitu kepelatihan. Tanpa ragu, ia menyebut bahwa pelatih saat ini, Patrick Kluivert, belum mampu membawa tim ke arah yang tepat. Di mata Del Piero, permainan timnas Indonesia di bawah Kluivert terlihat tidak terorganisir, kehilangan arah, dan tidak menunjukkan progres signifikan. Saya rasa Patrick Kluivert kurang. Masih jauh lebih baik mantan pelatihnya Shin Tae-yong, ujarnya belak-belakan. Pernyataan ini jelas mengejutkan banyak pihak, apalagi berasal dari legenda sekaliber Del Piero yang dikenal kalem dan jarang memberikan kritik terbuka. Del Piero bahkan mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa ketika masih dilatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mencatat kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi dengan skor 20. Menurutnya, kemenangan itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari sistem yang dibangun dengan baik, disiplin tinggi, intensitas kuat, dan pemahaman taktik yang matang. Semua itu, kata Del Piero, hilang saat Kluivert mengambil alih. Nyatanya saat dilatih Shin Tae-yong mereka bisa kalahkan Arab Saudi 20. Tapi setelah dilatih Patrick Kluivert, semua seperti berantakan hingga kalah, padahal seharusnya punya kesempatan menang, tegasnya. Pernyataan tegas ini memberikan gambaran bahwa Del Piero sangat mengamati dinamika sepak bola Indonesia. Ia menilai bahwa Indonesia telah memiliki pondasi yang kuat, tetapi dibutuhkan pemimpin yang tepat untuk mengarahkan tim ke jalur yang benar. Ia menambahkan bahwa Indonesia seharusnya tidak menyia-nyiakan momentum emas yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Selain memberikan kritik, Del Piero juga memberikan harapan besar. Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki segala unsur untuk menjadi tim besar di masa depan, talenta muda berlimpah, supporter yang luar biasa, energi di lapangan yang khas Asia Tenggara, serta potensi taktikal yang semakin berkembang. Menurutnya, jika Indonesia mampu menjaga konsistensi pembinaan usia muda dan memilih pelatih yang tepat, bukan tidak mungkin Garuda akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia lainnya dalam ajang resmi FIFA. Ucapannya ini langsung menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia. Banyak yang merasa bangga karena nama besar sekelas Del Piero menaruh perhatian pada perkembangan sepak bola nasional. Namun di sisi lain, kritiknya terhadap kondisi tim senior saat ini memicu diskusi panas baik dari kalangan pengamat, supporter, hingga pelaku sepak bola tanah air. Kini muncul satu pertanyaan besar, apakah komentar Del Piero akan menjadi bahan evaluasi bagi Federasi Sepak Bola Indonesia? Atau justru menjadi pemantik semangat baru bagi para pemain dan pelatih untuk mengembalikan performa Garuda ke jalur kemenangan? Yang jelas, pernyataan mengejutkan namun membanggakan dari Alessandro Del Piero ini telah membuka mata banyak pihak bahwa sepak bola Indonesia kini sedang diperhatikan dunia.
Dan itu berarti perjalanan baru menuju level yang lebih tinggi sedang menunggu untuk diwujudkan. Bocoran pelatih baru Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, beri respons mengejutkan dan bikin publik makin penasaran. Kata Lino, pelatih ini energik, disiplin, taktikal tinggi dan menekankan fisik dan chemistry pemain. Siapakah yang dimaksud Marcelino Ferdinand? Simak penuturannya di video lengkapnya yang bikin kita terkagum-kagum mendengarnya. Spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia semakin memanas. Setelah sejumlah nama asing disebut-sebut masuk dalam radar federasi, kini muncul satu sosok yang menjadi perhatian utama, Timur Kapadze. Pelatih muda asal Uzbekistan yang digadang-gadang memiliki peluang besar untuk menangani skuad Garuda. Rumor tersebut menjadi semakin menarik ketika gelandang muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, memberikan tanggapan jujur dan penuh antusias terhadap kabar tersebut. Marcelino tidak menutupi rasa bahagianya jika benar Kapadze akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam pandangannya, Kapadze adalah figur yang punya karakter hampir serupa dengan Shin Tae-yong, pelatih yang telah membentuk identitas baru permainan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Marcelino, kesamaan itu bukan sekadar dari gaya berbicara atau cara memimpin, melainkan menyentuh inti dari filosofi kepelatihan, disiplin tinggi, ketegasan dalam latihan fisik, serta prioritas pada taktik yang matang. Kalau memang benar pelatihnya Timur Kapadze, saya sangat bahagia. Beliau hampir mirip Shin Tae-yong, disiplin, tuntut fisik, keras, taktik selalu dikedepankan, ungkap Marcelino dalam sebuah sesi komunikasi internal. Ucapan itu tentu memberikan sinyal positif bagi publik bahwa para pemain pun siap menyambut pelatih baru dengan sikap optimis. Kapadze sendiri dikenal sebagai pelatih yang memiliki reputasi membangun tim dengan intensitas tinggi. Gaya melatihnya menuntut setiap pemain bekerja maksimal, bukan hanya selama pertandingan, tetapi sejak sesi latihan pertama. Ia tidak menyukai pemain yang setengah hati dan lebih mengutamakan mereka yang berani bekerja keras demi meningkatkan level permainan tim. Hal inilah yang membuat Marcelino merasa cocok dengan pendekatan Kapadze, mengingat Timnas Indonesia beberapa tahun terakhir sudah terbiasa dengan standar latihan ketat di bawah Shin Tae-yong. Lebih jauh, Marcelino menilai bahwa tuntutan fisik keras adalah sesuatu yang sangat penting dalam sepak bola modern. Menurutnya, pemain tidak bisa hanya mengandalkan teknik tanpa diimbangi dengan kondisi fisik prima. Dengan ritme permainan yang cepat dan tingkat persaingan tinggi, kebugaran menjadi kunci. Kapadze diyakini mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan standar fisik para pemain Indonesia. Fisikal yang keras itu penting. Tanpa itu kita sulit bersaing, kata Marcelino menegaskan. Namun bukan hanya fisik yang menjadi fokus utama Kapadze. Marcelino menyebut bahwa pelatih asal Uzbekistan itu adalah sosok yang sangat detail dalam urusan taktikal. Ia selalu mengupas permainan lawan dengan teliti, menekankan pergerakan kolektif, serta menuntut para pemain memahami ruang dan timing dalam setiap fase permainan. Pemahaman taktik yang kuat menurut Marcelino akan membuat Timnas Indonesia semakin matang, tidak hanya mengandalkan serangan cepat tetapi juga mampu mengontrol ritme permainan saat dibutuhkan. Meski begitu, ada satu aspek lain yang menurut Marcelino tidak kalah penting dan menjadi kelebihan Kapadze, yaitu chemistry antar pemain. Dalam tim nasional, para pemain datang dari klub yang berbeda, sistem berbeda, dan kultur permainan berbeda. Tanpa chemistry, strategi secanggih apapun tidak akan berjalan maksimal. Kapadze disebut sebagai pelatih yang tidak hanya fokus pada latihan teknis, tetapi juga membangun hubungan emosional antar pemain, memastikan mereka memiliki kepercayaan penuh satu sama lain di dalam lapangan.
Harus ada chemistry antar pemain, itu yang penting, ujar Marcelino. Baginya, pelatih yang paham pentingnya keharmonisan tim akan mampu menciptakan atmosfer positif yang menjadi fondasi permainan kompak dan agresif. Yang membuat Marcelino semakin tertarik dengan Kapadze adalah filosofi dasar yang ia usung. Menurutnya, Kapadze selalu menekankan bahwa pemain yang membela tim nasional harus berjuang dengan tenaga dan pikiran. Tidak cukup hanya berlari cepat atau bertarung dalam duel fisik, tetapi juga harus cerdas mengambil keputusan, disiplin terhadap taktik, dan mampu berpikir cepat dalam tekanan. Ini sejalan dengan tuntutan sepak bola modern yang menempatkan kecerdasan bermain sebagai salah satu faktor utama keberhasilan tim. Jika rumor ini benar-benar terwujud, kehadiran Kapadze bisa menjadi era baru bagi timnas Indonesia. Dengan pendekatan melatih yang disiplin, detail, dan agresif, ia dianggap mampu melanjutkan fondasi kuat yang sudah dibangun dan membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Para pemain muda pun dinilai akan sangat diuntungkan karena Kapadze dikenal sebagai pelatih yang memberikan kepercayaan besar kepada pemain bertalenta selama mereka mampu memenuhi standar kerja keras yang ia tetapkan. Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak federasi. Namun antusiasme mulai tumbuh di kalangan pendukung timnas Indonesia. Komentar Marcelino yang begitu positif membuat publik semakin penasaran, seolah-olah proses menuju era baru sepak bola Indonesia semakin nyata. Banyak yang berharap bahwa pelatih baru nanti siapapun orangnya mampu menjaga identitas permainan Indonesia yang kini terkenal dengan intensitas tinggi, kedisiplinan, dan keberanian untuk menantang tim besar. Jika benar Timur Kapadze yang akan memimpin Garuda, maka timnas Indonesia bisa jadi akan memasuki babak baru yang penuh harapan. Para pemain pun termasuk Marcelino tampak siap menyambut perubahan itu. Kini para pecinta sepak bola tanah air hanya tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan jawaban pasti, sembari membiarkan rasa penasaran ini tumbuh semakin besar dari hari ke hari. Video ini hanya ilustrasi harapan kami pelatih timnas Indonesia minimal seperti Timur Kapadze kapasitasnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Erick Thohir sampaikan apresiasi dan harapan besar untuk sepak bola tanah air. Terima kasih FIFA, terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Saya harap di event skala dunia ini timnas Indonesia bisa mendapatkan pembelajaran yang luas karena lawan-lawannya nanti tidak akan kaleng-kaleng, semua ditentukan FIFA peraturannya. Indonesia kembali mencatatkan namanya di panggung internasional setelah resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Penunjukan ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menilai bahwa kepercayaan FIFA merupakan bukti bahwa sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Gelaran ini dijadwalkan berlangsung pada jendela internasional Maret hingga April 2026 dan akan mempertemukan negara-negara dari berbagai konfederasi dalam rangkaian pertandingan persahabatan level FIFA. Keputusan FIFA menunjuk Indonesia bukanlah proses yang terjadi dalam semalam. Menurut Erick Thohir, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras panjang, diplomasi olahraga, serta rekam jejak penyelenggaraan event yang semakin baik. Sejak sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17 2023, Indonesia memang banyak mendapat sorotan positif dari komunitas sepak bola internasional. Penyelenggaraan yang rapi, dukungan penonton yang luar biasa, hingga kesiapan infrastruktur menjadi alasan kuat FIFA kembali memberikan mandat penting kepada Indonesia. Erick Thohir menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk pemerintah.
Ia menegaskan bahwa dukungan Presiden dan jajaran kementerian terhadap pengembangan sepak bola nasional menjadi faktor yang tidak bisa dipungkiri. Dengan kerjasama yang solid, Indonesia mampu menunjukkan bahwa negara ini siap menggelar event dengan skala global dan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan FIFA. Menurut Erik, FIFA Series 2026 bukan hanya tentang prestise. Lebih dari itu, ajang ini adalah kesempatan emas bagi sepak bola Indonesia untuk berkembang. Dengan hadirnya tim-tim dari berbagai konfederasi, pemain dan pelatih Indonesia akan mendapat pengalaman bertanding yang berharga. Selama ini kesempatan menghadapi lawan dari Eropa, Afrika, atau Amerika Latin terbilang jarang, sehingga FIFA Series menjadi akses penting untuk menguji kualitas dan strategi tim nasional. Erik meyakini bahwa pengalaman semacam ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan mental kompetitif para pemain. Dari sisi penyelenggaraan, Indonesia diperkirakan akan menyiapkan beberapa stadion utama sebagai venue pertandingan. Stadion-stadion berstandar internasional seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Jakabaring, hingga stadion baru yang dibangun di sejumlah daerah bisa menjadi opsi untuk mengakomodasi pertandingan. PSSI bersama pemerintah daerah dan panitia lokal akan memastikan semua fasilitas mulai dari lapangan latihan, transportasi tim, keamanan, hingga kenyamanan penonton berjalan sesuai ekspektasi FIFA. FIFA Series sendiri merupakan turnamen yang digagas untuk memperluas interaksi sepak bola antar negara di luar zona konfederasi. Tidak seperti turnamen besar bersifat kompetitif, FIFA Series memberi ruang lebih fleksibel bagi federasi untuk mencoba pemain baru, menguji formasi, serta membangun kerjasama taktis yang lebih variatif. Meski berada dalam format uji coba, turnamen ini tetap berstatus resmi FIFA sehingga hasil pertandingan akan tercatat dalam ranking dunia. Bagi Indonesia, ini jelas menjadi peluang untuk memperbaiki posisi dalam peringkat FIFA sekaligus unjuk kualitas di hadapan publik internasional. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah juga membawa dampak positif di luar lapangan. Secara ekonomi, event internasional seperti ini berpotensi meningkatkan sektor pariwisata, transportasi, hingga industri kreatif lokal. Kedatangan tim nasional dari luar negeri tentu menarik minat wisatawan asing sekaligus mempromosikan branding Indonesia sebagai destinasi olahraga global. Selain itu, penyelenggaraan event ini juga dapat membuka lapangan kerja sementara dan memberikan pengalaman berharga bagi tenaga profesional lokal di bidang event management, broadcasting, hingga keamanan. Dari sisi sosial, momentum ini dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap perkembangan sepak bola nasional. Antusiasme supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling tinggi di dunia, dan FIFA Series 2026 diperkirakan akan kembali menunjukkan energi luar biasa dari para pendukung Garuda. Keterlibatan publik yang tinggi diharapkan tidak hanya membuat pertandingan berjalan meriah, tetapi juga meningkatkan citra Indonesia sebagai negara dengan kultur sepak bola yang kuat dan positif. Penunjukan ini adalah sebuah pengakuan, tetapi sekaligus tanggung jawab besar. Indonesia kini berada dalam posisi strategis untuk menunjukkan kemampuannya sebagai tuan rumah yang kompeten, sekaligus sebagai negara yang tengah membangun masa depan sepak bola yang lebih cerah. Masyarakat pun menantikan bagaimana timnas Indonesia akan tampil di hadapan publik sendiri dalam ajang bergengsi ini, sebuah kesempatan yang tidak datang setiap hari.